Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang pada peserta siswa kelas 11 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta atau SMK Negeri 36 Mandiri Jakarta, 26 Oktober 2020 secara daring atau dalam jaringan. Pada hari ini saya ingin mengetengahkan materi tentang bab 5 tentang masa kejayaan Islam, khususnya masa fase kejayaan di abad 15 atau tahun 1000 menjelang tahun 1400. Ini merupakan abad kemajuan daripada Islam. Selamat menikmati dan selamat menyaksikan tayangan daripada materi kali ini. Dan jika nanti ada pertanyaan bisa di share atau disampaikan di channel YouTube. Oke, kita lanjutkan. Masa kejayaan Islam atau fase kemajuan. Saya yang mengambil tema kali ini tentang rahasia sukses seorang tokoh Muslim di bidang militer, Muhammad Al-Fatih. Baik, langsung aja kita saksikan bagaimana profil daripada beliau ketika seorang Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Saya sedikit ceritakan sebelum kita mulai video kali ini. Kali ini bisa menggambarkan kepada kalian bagaimana Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih itu merupakan bukti bisyarat atau kabar gembira dari baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau pernah menyampaikan, "Lataftanna Konstantinia, wala nikmal amiruha, wala nikmal jaisu dzalika jais." Hadis riwayat Imam Ahmad, yang artinya kalian kelak akan mampu menaklukkan benteng Konstantinopel, dan pemimpinnya adalah pemimpin yang sebaik-baik pemimpin pada masa itu, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan pada masa itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Adakah sekalian, bahwasanya hadis ini memberikan bisyarah kepada Muhammad Al-Fatih untuk melakukan rentetan serangan menaklukkan benteng Konstantinopel. Namun sebelumnya, sebenarnya bisyarah Rasulullah itu sudah tercium baunya sejak di zaman sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Terutama pada saat itu adalah Abu Ayyub. Pada masa kepemimpinan Khalifah Yazid bin Abi Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu mereka perintahkan kepada Abu Ayyub untuk memimpin pasukan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 44 Hijriah. Dan pada masa itu adalah masih zaman para sahabat. Sudah menerima wahyu, sudah menerima maksudnya bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa kelak umat Islam itu akan menaklukkan benteng yang sudah dilakukan atau sudah berdiri sejak tahun 300 Hijriah, 300 Masehi, itu sudah berpuluhan abad berdiri, dan benteng yang terbaik, yang termegah, yang belum pernah terkalahkan pada masa itu. Oleh sebab itu, Rasulullah memberikan kabar gembira seperti itu, maka menjadi penyulut, penyemangat daripada para sahabat untuk menaklukkan benteng tersebut. Namun naas,
Abu Ayyub tidak mampu melakukan, bahkan beliau gugur ketika penyerangan di Konstantinopel. Beliau minta ketika perjalanan penyerangan itulah beliau dikuburkan di situ, supaya kuburan daripada sahabat Nabi menjadi penyemangat di generasi atau mujahid-mujahid yang akan nanti menaklukkan Konstantinopel untuk mewujudkan daripada sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beberapa generasi ketika Khalifah Imam Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah berikutnya, Bayezid I itu nggak mampu menaklukkan, hampir kurang lebih dari Bisyarah Rasulullah sampai Muhammad Al-Fatih itu 825 tahun Bisyarah Rasulullah belum pernah ditaklukkan oleh para sahabat dan generasi-generasi berikutnya. Baru di zaman Muhammad Al-Fatih yang memimpin daripada kekhalifahan saat itulah mereka mampu menaklukkan itu. Bagaimana ceritanya? Yang lebih lengkapnya, mari kita perdengarkan kisah video tersebut. Konstantinopel yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, Konstantin I, menjadi ibu kota Romawi Timur dan merupakan kota paling kuat di dunia pada masanya. Inilah kota yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan ditaklukkan kaum muslimin. Itu sebabnya sejak Khalifah Umayyah di Damaskus hingga ratusan tahun kemudian, upaya menaklukkan Konstantinopel terus dilakukan. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Hanya seorang pemuda belia yang kemudian mampu menaklukkan ibu kota Kristen Timur ini. Dia adalah Muhammad II yang kemudian mendapat gelar Fatih atau Sang Penakluk. Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Utsmani atau dinasti Ottoman generasi ke-7. Kekhalifahan Islam terakhir yang memimpin kaum muslim dan berpusat di Turki. Semuanya berawal dari janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kota yang menjadi pusat Kristen Timur kelak akan ditaklukkan kaum muslimin. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan secara rinci kapan dan siapa yang menaklukkan kota Konstantinopel. Disampaikan Rasulullah SAW mengatakan Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalika jaish. Kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Yang berhasil menaklukkannya, pemimpinnya adalah pemimpin yang luar biasa baiknya, luar biasa hebatnya, dan demikian juga pasukannya adalah pasukan yang luar biasa. Hadis inilah yang kemudian sangat menginspirasi keluarga besar Muhammad Al-Fatih, karena mereka adalah pemimpin di Turki saat itu, dan mereka lah yang membawa Islam ketika Islam baru saja runtuh di negeri Andalus. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang membuat Sultan Murad II mempersiapkan dengan cermat untuk menaklukkan Konstantinopel. Berbagai penyerangan dilakukan ke benteng Konstantinopel. Kegagalan demi kegagalan tak membuat dirinya putus asa.